Seperti apa contohnya tahsil? Ya, dalam riwayat Hafiz. Ya. Ya, bagaimana cara bacanya ini? Bagaimana cara bacanya? Ini asalnya adalah a'jami. Tapi karena dua hamzah ketika dia berdempetan ra diucapkan, maka hamzah yang kedua dibaca tashil, dipermudah. Ya. Sehingga jadi a'jami maka ya ini kalau di sini berlaku hukum tashil, tapi di sini tidak berlaku. Ya, siratal ladzina an'amta tidak boleh, harus an'amta. Kemudian nun. Ya, di sini juga biasa ada ana. Dimasukkan nun. Harus sempurna. Sukunnya nun. Ya, sebagian juga membaca an'amta dia tarik alif bermusik nun. An'amta. Ya. Dia tidak. Sebagian yang membaca tebal biasanya an'amta. Ya. Padahal di sini semua huruf tipis, tidak ada yang tebal. Siratal ladzina an'amta. Kemudian setelahnya adalah alaihim. Sama kayak tadi ya, perhatikan fathahnya lam. Bukan alaihim. Alaihim harus alaihim. Kemudian Allah. Huruf tebal atau tipis? Tebal. Maka harus dibaca Allah. Bukan enggak. Ghairi. Kemudian mau. Perhatikan mim di sampingnya huruf tebal. Mim huruf tipis. Bukan mau. Bukan ghairil mau. Mimnya harus tipis. Bagaimana kalau menyebut mim? Ghairil mau. Bukan ghairil mau. Ya, harus dalam membaca itu, dalam membaca hukum asal dalam membaca itu semua huruf harus dibaca izhar, jelas. Kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskan dia berubah. Ya, seperti misalnya idgham, nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw, ya. Itu ada sebabnya. Tapi selama tidak ada sebab maka harus jelas. Ya, maka ghairil maghdubi. Ya. Mimnya berhati-hati mim, jangan sampai ikut tebal. Kemudian al-dha. Ini huruf yang paling susah. Al-dha. Ya. Dan huruf dot ini dia tidak dijumpai kecuali dalam bahasa Arab saja. Tidak ada di bahasa lain kok. Makanya bahasa Arab itu biasa juga disebut dengan istilah lughatul dhad. Ya, bahasa dhad. Karena satu-satunya bahasa yang memiliki huruf dhad hanya bahasa Arab. Mungkin di bahasa lain atau bahasa kita juga ada mirip dhad, tapi tidak seperti huruf dhad bahasa Arab. Di mana keluarnya huruf dhad? Di tepi lidah ya, tepi lidah.
dengan gigi geraham bagian atas kiri atau kanan atau kedua-duanya. Ya. Ghairil maghdubi, bukan maghdubi, dudu. Tidak. Nah, ini banyak yang saya dengarkan tadi. Saya belum mendengar tadi ada yang membaca pas maghdu. Soalnya maghdu, du. Ya, harus terangkat pangkal ini. Maghdubi, maghdu. Ya, perhatikan ya, bukan dal, maghdu, du. Tidak. Kemudian alaihim sama. Alaihim, wala dhalin, wala bukan wala, ghairil maghdubi alaihim wala tebal ada huruf dhatnya. Ya, perhatikan. Wala dhad di sini disebut mat apa? Mat lazim. Mat apa di sini? Mat lazim. Mat lazimun kilmiyun musaqqalun. Ya, mat lazim. Ya, mat lazim. Mad lazim kilmi. Kenapa dia disebut kalimi atau kilmi? Ya, kalimi atau kilmi sama saja. Kenapa dia disebut mad lazim kalimi? Ya, kalimi al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Karena mad lazim itu terjadi pada kata. Karena ada mad lazim apa? Al-harfi. Ya, al-harfi, kenapa dia disebut al-harfi? Karena dia terjadi pada huruf. Ya, ini terjadi pada kata, ini terjadi pada huruf. Ya, di mana itu terjadi pada huruf? Huruf apa saja? Nah, fawatihus suwar. Apakah semua fawatihus suwar? Ya, yaitu kam, asal, naqas. Cuma di huruf-huruf ini saja terjadi mad lazimun harfiyun. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Pada semua huruf-huruf pembuka surat ya, pada ini semua terjadi mad lazim. Ini panjangkan apa itu? Nah, lazimun harfiyun. Ya, dan dia terbagi antara musaqqal dan mukhaffaf. Apa artinya musaqqal? Musaqqal dari kata saqil. Saqil berat. Ya. Mukhaffaf dari kata khafif, ringan. Ya. Kenapa dia berat dan kenapa ringan? Apa yang membedakan antara berat dengan ringan? Ya. Cirinya yang paling mudah diketahui yang berat dan yang ringan adalah huruf setelah mad. Ini huruf mad ya. Alif. Jika huruf yang datang setelahnya ada tasydidnya, berat. Maka itu adalah berat. Tapi kalau yang datang setelahnya hanya sukun saja, tidak ada tasydid, maka dia ringan. Ya. Jadi itu bedanya. Sama dengan harfi juga. Ya. Coba saya kasih harfi, biasanya siapa yang bisa tebak ini? Yang mana musaqqal dan yang mana mukhaffaf? Ya. Yang mana terjadi? Di mana terjadi mad lazim harfi di sini? Nah, yang mana terjadi mad lazim harfi di tiga huruf ini? Alif.
ada mat? Tidak. Lam. Alif atau alif? Lam. Lam. Mim. Coba cek di sini. Apakah alif ada di sini? Kam ada. Yang ada adalah lam ada, mim ada. Maka yang terjadi mad lazim pada dua huruf ini. Tapi sekarang pertanyaannya lagi, yang mana di antara kedua ini yang musaqqal dan yang mukhaffaf? Kalau mim musaqqal. Mim Musaqqal kalau ro muhaffaf. Mim musaqqal, lam mukhaffaf. Pendapat pertama. Iya. Sudah ada satu pendapat. Ada lagi pendapat yang lain? Alif lam. Ada pendapat yang lain? Ada yang berpendapat sebaliknya? Lam musaqqal, mim mukhaffaf. Ada? Alif lam. Ya. Sekarang kita ingin buktikan Iya. apakah benar atau tidak. Ya. Tidak usah la, tidak usah alif ya, lam saja. Iya. Ini lam kalau dibaca Panjang. ditulis bagaimana? La ya. Lam. Ya. Ya. Mi. Lam. Mim. Ya. Mim. Sekarang perhatikan. Mim sukun ketemu mim. Hukumnya apa? Hukumnya idgham. Maka mim yang pertama dilebur ke mim yang kedua. Ini bertasdid. Makanya harus ditahan. Lam mim. Sekarang perhatikan. Ya, karena mim ini sudah tidak dianggap. Dia sudah dilebur di sini. Sekarang perhatikan, huruf setelah mat ini bertasdid atau tidak? Alif bertasdid. Ada Maka maya. ini adalah musaqqal. Musaqqal. Lam musaqqal. Oh. Mim apakah setelah huruf mat ini ya ada tasdid? Tidak ada. Maka dia mukhaffaf. Muhaffaf. Ya. Jadi benar atau tidak? Benar. Ya, tak balik ya. Kita balik. Ya, begitu caranya kalau mau tahu. Sama huruf yang lain juga. Tulis seperti ini dulu. Iya. Ini kenapa disebut huruf apa yang juga disebut huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang terpisah. Kenapa? Karena kalau kita membaca dia terpisah-pisah. Ya, tidak kayak ini. Kita tidak makan hamzah, ain, jim, mim, ya. Tidak. Tapi kita baca jami. Ini tidak. Alif, lam, mim disebut satu-satu. Maka disebut dengan muqatta'ah. Huruf yang terpisah. Baik. Waladhdallin. Ya Allah, ini mad lazim wajib dipanjangkan sampai 6 harakat. Tidak boleh kurang. Baik, selesai Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan bertanya. Sekarang masih ada 25 menit waktu kita. Ya, silahkan ditanyakan kalau ada. Karena ini sesi terakhir ya. Setelah ini akan naik ke atas dan mengikuti pengerahan di atas. Ada arahan nanti akan disampaikan di atas. Kalau pada istilah nabar, Nabar. iya. Ya, rapatnya nabar. Ya, nabar itu bisa berarti dua. Nabar itu bisa berarti tekanan. Ya, seperti kalau misalnya kita berhenti pada kata as-sama. Ya. Kita menekan di akhir as-sama. Nah, itu nabar. Tekanan. Ya. Nabar juga bisa berarti dia getaran suara. Nabrun, ya, getaran. Tapi biasanya istilah nabar itu banyak digunakan pada penekanan-penekanan. Ya, seperti misalnya kalau berhenti ya, pada kata apa? Wa ma kana li nabiyyin ay
yagul. Ay yagulla. Ya. Tapi biasa berhenti ala sana berhenti di sini. Ya. Bagaimana cara berhenti di sini? Ay yagul. Ditekan karena dia bertasydid. Ay yagul. Ya. Nah, biasa yang sering saya dengar ada yang baca ayyagul. Yagul. Kayak dengar saya bilang yakul. Ya. Wa ma kana li nabiyyin ayyagul. Ya. Dan ini juga sering terjadi di Al-Fatihah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Kenapa Rahim? Harusnya Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahim. Ya, nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, Rahim. Ya. Dia tarik dulu satu huruf. Nadanya kayaknya Ya. Ada. Ya, dia biasa mengikut karena irama ya. Sehingga apa? Terjadi penambahan penambahan harokat pada huruf. Rahim harusnya rahim. Ya, rahim. Ta'in. Ya. Ada dia tarik dulu. Ya. Ya, harus langsung ar-rahim nasta'in. Ya. Ayyul bukan yagul. Ya. Itu biasa ya berpengaruh ya, dari karena lagunya nadanya. Ya. Maka nabar itu adalah seperti tekanan, ya, tekanan. Berlaku di sini Ustaz. Ya. Ya, di sini ada waladdall. Ya, harus tekan. Dall. Ya. Jangan juga langsung dali. Ya, karena tasydid itu asalnya adalah karena penggabungan dua huruf. Jadi kalau kita hilangkan tasydidnya maka kita menghilangkan satu huruf. Ya. Ya, walau bot. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Di dalam huruf bot dia memiliki sifat yang khusus disebut dengan istitolah. Apa itu istitolah? Memanjangnya. Ya, memanjangnya makhraj ya. Ketika menyebutkan huruf. Maka dad ketika disebut walau, jangan langsung lepas walau do. Tidak. Biarkan dulu memanjang itu di dalam baru lepas walau do walau dhalin ya. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tentang mad lazim. Wajib tadi 6 harakat Ustaz. Iya. Bagaimana kalau lebih? Panjangnya Karena ada kan biasa biasa. oh, Iya, yang begitu. kori-kori itu. Dia kan padat kadang. Baik. Lebih daripada itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mat itu bukan, dia adalah bermain perasaan. Kalau kita bermain di perasaan, mat itu akan menyesuaikan tingkat bacaan kita. Ya, ketika kita membaca pelan otomatis dia ya akan ya. Coba saya perhatikan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian saya membaca cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada perbedaan tingkat mat tidak? Ada. Apakah itu salah? Tidak. Karena saya membaca pelan maka otomatis. Iya. Kalau saya baca ya ayyuha itu 4 karena bacaan saya lambat. Kecuali kalau saya membaca ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah. Karena saya baca cepat dan sedangkan lebih. Ya, maka kita bermain di perasaan sebenarnya. Ya, kalau semua ini sudah cukup. Lanjut. Ya.
Maka ya, tapi memang ada sebagian korek berlebihan. Ya, ada sebagian yang terlalu berlebihan karena dia terpengaruh dengan irama. Ya, belum sampai nadanya, bacaannya sudah habis. Maka otomatis dia memanjangkan sesuatu yang lebih. Ya, maka ini yang tidak boleh. Seharusnya dalam membaca itu adalah nada yang harus mengikut ke tajwid, bukan tajwid yang harus mengikut ke nada. Ya, karena nada itu adalah tambahan saja untuk memperindah. Sedangkan tajwid ini yang wajib. Ya, maka tidak boleh yang wajib mengikut kepada yang sesuatu yang ditambah-tambahkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Pertanyaan? Iya, itu Ustaz yang biasa kan ada di ayat itu, nun kecil itu. Nun iwat. Iya. Iya. Itu Ya. dibaca juga. Seperti apa misalnya? Ya. Ya, nisa'an alladzina. Nisa'an illati. Kalau nisa berarti bukan alladzina di sini. Karena alladzina itu untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan mungkin allati. Allati. Nisa. Ya. Atau apa lagi di surah apa ada? Apa ayatnya? Jazaan Anil al-husna. Iya. Baik. Perhatikan. Ini saja yang kita ambil satu ya contoh. Jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ya. Jaza. Tanwin itu asalnya apa? Apa itu tanwin? Sekarang saya tanya dulu, apa itu tanwin? Ya. Sukun. Sebagai kalau ditanya apa itu tanwin? Fathatain, dhammatain, kasratain. Itu bukan tanwin, itu tanda tanwin. Tanda tanwin. Ya. Bukan, tanwin itu adalah asalnya nun sukun. Maka asalnya ini adalah jazaan. Jazaan. Ya. An. Cuma karena nun sukun tanwin itu nunnya tidak ditulis. Maka bagaimana cara diketahui kalau di situ ada nun? Dikasihlah fathatain, dhammatain supaya di situ ada nun sukun tapi tidak ditulis. Ya. Maka ketika kita melihat di sini aslinya adalah seperti ini. Jazaan nun sukun bertemu lam sukun. Bagaimana cara bacanya? Jazaanil. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Maka solusinya apa? Kaidah dalam bahasa ketika dua sukun bertemu maka berikanlah huruf pertama kasrah. Maka akhirnya jadi apa? Jazaanil husna. Maka nun sukun itu nun yang kecil ya. Itu adalah ya dari sini itu diambil tanwin. Tapi kalau mushaf Madinah itu tidak ditulis. Ya, biasanya mushaf Indonesia dia kasih nun sukun kecil. Ya. Maka itulah asalnya nun kecil itu. Bisa dipahami? Berarti bisa dibaca, bisa juga tidak ya Ustaz? Kalau berhenti di sini maka Iya, aku berhenti al-husna. Tapi di sini berhenti yang jelek. Tapi kalau yang sama harus terbaca. Jazaanil husna. Bisa dipahami? Iya. Ya, apalagi silakan tanya memang. Biasa tidak ada lagi. Wakaf yang ada. Ya, wakaf seperti apa? Yang berhenti di tengah kaki kaki. Ya. Contohnya Contohnya seperti contohnya kasih contoh. Tidak sampai napasnya. iya, tidak terpisah Ya. artinya. Baik. Wakaf itu ada dua. Itu. Ada namanya wakaf ittirari.
wakaf darurat. Ya. Wah, ada tiba-tiba sesuatu yang darurat harus. Habis nafas. Ya. Nafas Ada juga wakaf ikhtiari, wakaf yang pilihan. Ya. Mau berhenti atau Pertama wakaf ittirari ini dimanapun berhenti tidak ada masalah karena dia darurat. Nah, ibarat pesawat tirari dan ada masalah, ya dia berhenti di laut atau di mana di tengah jalan, tidak ada masalah karena darurat. Ya, jadi tidak ada masalah. Cuma di wakaf ittirar ini kalau kita berhenti secara darurat, yang perlu diperhatikan adalah memulai ibadah. Ya, jangan sampai memulai dengan yang salah. Makanya al-waqf wal ibtida ini adalah bab terpenting juga dalam tajwid. Makanya ulama kita biasanya menulis terpisah itu, babnya terpisah. Al-waqf wal ibtida. Kenapa? Karena ya kapan salah berhenti bisa merubah makna Al-Qur'an iya. atau salah dipahami. Ya. Dan ya wakaf dan ibtida ini tidak bisa lepas dari dua. Kalau kita sudah kuasai dua ini, berarti sudah bisa berhenti di mana saja tanpa salah insya Allah. Yang pertama adalah bahasa Arab. Harus kita bahasa Arab. Tahu artinya. Kemudian yang kedua harus kita tahu tafsirnya itu ayat. Kalau dua ini kita sudah kuasai, insya Allah tidak salah lagi berhenti. Tapi bagaimana saya kodam tidak tahu ke bahasa Arab, tidak tahu juga artinya apa ini. Maka solusinya adalah ikuti saja apa yang ada di buku di mushaf. Tanda-tanda wakaf itu sudah membantu. Ada. Iya. Cuma kan ada yang bertanya, tapi berbeda-beda di mushaf itu. Ada yang di situ wajib berhenti, di sana mengatakan tidak boleh berhenti. Bagaimana itu? Apakah ya? Baik, yang pertama yang harus diketahui, wajib berhenti atau tidak berhenti itu adalah wajib istilah. Ya, tidak wakaf, dilarang wakaf itu larangan istilah, bukan larangan syar'i. Iya. Maksudnya apa? Kalau saya berhenti apakah saya berdosa? Tidak. Ya. Kenapa? Karena itu bukan larangan syar'i. Ya, cuma memang kalau ya disengaja berhenti dan tahu bahwasanya kalau saya berhenti di situ merusak maknanya Al-Quran dan sengaja, itu yang akan berdosa. Ya. Tapi kalau berhenti dan mengikuti apa yang di mushaf, wah di sini mengatakan wajib berhenti. Wah kalau saya lanjut saya berdosa kayaknya. Jadi harus berhenti. Ya, tidak. Karena ya kenapa terjadi perbedaan dalam mushaf itu karena perbedaan penafsiran. Ya. Coba buka surah Ali Imran halaman pertama ayat ke-7. Ali Imran. Bukan Al-Imran ya, surah ini kan Al-Imran. Ali Imran. Ayat ke-7 kalau tidak salah. Walladzi anzala 'alaikal kitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Tandanya apa di situ? Apakah wajib berhenti atau tidak? Wajib. Wajib. Iya. Kalau di mushaf Indonesia biasanya wajib. Wajib. Kalau di mushaf Madinah biasanya dia meletakkan qala. Iya, berhenti lebih utama atau boleh lanjut. Ya, kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena perbedaan penafsiran ayat. Ya. Di sini perbedaannya di mana? Tentang ayat mutasyabih. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ayat mutasyabih? Karena Allah menjelaskan tentang ayat mutasyabih. Iya. Apa artinya mutasyabih? Ada yang punya terjemahan? Apa artinya ayat mutasyabih?
jelas. Dia punya terjemahan mutasyabi. Di sini tidak ada terjemahan mutasyabi. Mana ayatnya? Dan yang lain mutasyabi apa artinya nih? Oh, mengandung beberapa pengertian mutasyabi ya. Tidak diartikan ya. Ya, mutasyabi itu dari kata syubhat. Ya, samar-samar. Yang tidak bisa dipahami dengan pasti. Ya. Jadi di situ ulama berbeda pendapat. Ayat mutasyabi itu apa? Maka di situlah penjelasannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya. Ya, kecuali Allah. Maka yang mewajibkan wakaf di sini karena penafsirannya bahwasanya ayat mutasyabi itu tidak ada yang tahu dari makhluk, hanya Allah saja sendiri. Ya. Tapi yang mengatakan boleh lanjut dan nanti wajib wakaf di warrasikhuna fil ilm. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nanti di sini baru wakaf, wajib wakaf. Kenapa? Karena mereka menafsirkan tidak ada yang tahu makna dari mutasyabi kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat. Ya, maka perbedaan penafsiranlah di situ menyebabkan ada perbedaan wakaf. Ya, maka ada yang mewajibkan wakaf di illallah dan ada tidak mengapa lanjut dan nanti wajib kita warrasikhuna fil ilm karena penafsiran berbeda. Ya. Tapi ya tidak ada masalah kalau kita mengikuti yang ahli muslim, tidak ada masalah. Insya Allah ulama kita sudah mempelajari itu dan meletakkan tanda-tanda itu, insya Allah tidak salah. Ya. Cuma mungkin perbedaan penafsirannya saja kalau ada yang berbeda. Maka tidak ada masalah. Ikuti saja kalau kita belum paham bahasa Arab dan belum tahu tafsirnya ayat, ikuti saja apa yang ada di mushaf. Ya, itu saran saya. Bisa pahami? Ya, ada lagi? Tinggal 7 menit. Bisa mungkin ada trik-trik Ustaz dalam ketika menghadapi anak-anak santri yang sulit memahami begitu. Ya. Ya. Memang seorang guru itu dituntut harus bersabar 2 kali lipat. Ya. Pindah-pindah. Ya. Mamanya yang stres. Dan biasanya ya kuncinya itu karena memang dia ikhlas mengajar. Kalau kita betul-betul ikhlas mengajar, insya Allah sesulit apapun itu murid, kita akan sabar mengajar. Ya, pernah tahu kisahnya tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pernah memiliki murid, saya lupa namanya. Tapi muridnya itu dalam memahami pelajaran sangat sulit, sehingga mengharuskan Imam Syafi'i mengkhususkan waktu buat dia. Jika misalnya dia sudah menyampaikan pelajaran di masjid, ini muridnya dikhususkan waktu sendiri satu ini. Karena dia belum paham tadi yang disampaikan masjid. Satu masalah orang ini harus diulang sampai 40 kali. Baru dia paham. Satu masalah. Iya. Tapi karena kesabaran Imam Syafi'i menghadapi orang ini, coba bayangkan satu murid dihadapi ulang sampai 40 kali. Ya, oke ini mulut, selesai ini mulut 40 kali. Kalau misalnya 10 kali ya, mungkin 40 kali dia ulang. Tapi apa hasilnya? Karena keikhlasannya Imam Syafi'i sabar, ini juga anak bersungguh-sungguh. Akhirnya termasuk ulama yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i adalah orang ini. Iya. Iya. Itu anak-anak begitu ya. Namanya sahabat. Ya, memang ya. Seperti itulah memang kondisi ya. Dan ya biasanya juga kita tidak bisa menyamakan orang dulu dan sekarang. Iya, beda. Anak-anak yang dulu kita ya mengaji ya istilahnya sekali ditegur. Ya, sekarang anak-anak Melawan menjawab. Itu kalau dibilang ulang dulu lah, satu kali orang capek mak. Sudah mau. Sudah iya. Baik kalau datang lagi Iya. besok.
tidak mau tidak. Begitu semua. Sama juga biasanya dulu murid-murid dulu itu hormatnya kepada gurunya luar biasa. Coba kita sekarang perhatikan di beberapa sekolah justru guru suruh menunggu di gerbang. Tunggu itu murid salami. Itu kan kesalahan besar sebenarnya. Kenapa? Karena sebagian sekolah itu dia menjadi sekolah bisnis. Ya. Jadi guru itu seperti karyawan kasihan. Iya. Iya, itu kan ya ada memang karena saya mengajar beberapa guru di sekolah-sekolah Islam istilahnya. Itu selalu curhat mengenai itu. Murid-murid tidak sopan, kurang ajar, ya. Karena istilahnya memang mereka seperti pelayan. Guru seperti pelayan. Itulah yang mungkin mengurangi keberkahan. Ya. Padahal seharusnya ya Imam Malik ketika Harun ar-Rasyid, seorang raja, ini presiden tertinggi, mengatakan ya Imam Malik tolong ajar anakku di rumah, khususkan dia waktu untuk di rumah. Kata Imam Malik tidak, suruh anakmu ke masjid. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya. Seperti itu seharusnya. Iya. Akhirnya ya, makanya ya sebagian ulama memang melarang kita mendatangi. Iya, karena itu merendahkan ya kemuliaan itu. Tapi kalau mau tahu privat Ustaz. Harusnya itu murid yang harus. Iya. Iya, dan itu memang yang biasanya mengurangi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Makanya biasa orang dulu yang dia ajarkan mungkin alif bata saja, tapi murid-muridnya rata-rata berhasil. Kita sudah tuangkan semua ini. Tapi kualitas juga karena ya itu karena ya keberkahan itu. Makanya ilmu itu bukan karena banyaknya, tapi keberkahannya itu yang kita cari. Ya. Dan ya harusnya memang seperti itulah. Ya. Tapi ya kondisi kita memang agak terbalik. Ya, dan Imam Malik mengatakan la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali kita mengikuti cara pola yang dahulu. Ya. Bagaimana dulu sahabat belajar Al-Quran? Maka seharusnya seperti itu. Kalau mau kembali jaya harus mengikuti mereka. Ya. Makanya ya harus ya kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana mengajarkan Al-Quran? Ya, bagaimana ya mentarbiyah anak-anak, ya mendidik anak-anak, ya mulai dari adab-adabnya. Ya. Nah, saya kira Bapak Ibu berperan penting dalam hal ini. Karena jangan berkecil hati saya guru Quran tidak. Ya. Bisa jadi nanti dari murid-murid ada yang jadi presiden, ada yang dari gubernur. Itu tidak ya mungkin. Ya. Makanya ya ikhlaskan saja. Ya. Jadi tidak usah merendah ya saya guru-guru. Tidak ada apa kasihan di sini. Cuma sekali 1 tahun dari Islam. Alhamdulillah ada. Ya. Tapi juga ada orang tidak dapat sama sekali. Hanya keikhlasan itu harus dijaga. Ya. Selama kita ikhlas, insya Allah itu yang akan menghasilkan ya generasi terbaik. Karena waktu sudah jam 2, maka kita sudah diharuskan naik ke atas. Maka insya Allah ya semoga ada lagi pertemuan berikutnya nanti. Ya. Ya. Kalau mau dikasih sama Ustaz ada nomornya di grup semua. Gimana tinggal post?